2 Program Studi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya mengajak kita semua untuk mereview dan menganalisis kasus narkotika. Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancang Polres Garut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang remaja yang ketahuan sedang melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Jumlah tersebut terdiri dari remaja pengangguran dan masih di bangku pendidikan. Ke-16 orang tersebut berstatus sebagai pembeli, sedangkan 1 orang lainnya merupakan ibu rumah tangga berstatus sebagai pengedar dan telah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Garut. Tak hanya mengamankan belasan remaja saja, polisi juga berhasil mengevakuasi dan menyita sebanyak lebih dari 1.200 butir obat-obatan terlarang yang mereka perjualbelikan seperti jenis tramadol dan obat terlarang lainnya, uang hasil penjualan, sejumlah handphone yang digunakan untuk komunikasi saat transaksi, dan minuman keras dengan berbagai merek. Belasan remaja ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Garut untuk dilakukan rehabilitasi. Kapolres Garut AKBP Widanto Hadi Caksono menyatakan mereka ditangkap di kawasan Garut Selatan dalam operasi preman dan ini pun bila dibiarkan akan menimbulkan aksi premanisme lantaran pengaruh dari mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, juga 1 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, berdasarkan kasus di atas, dapat kita lihat bahwa selain individu, peran lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang. Ada beberapa problem yang kompleks yang dapat menyebabkan kasus tersebut terjadi. Yang pertama, kesalahan pendidikan keluarga. Kesalahkaprahan pemahaman orang tua seringkali membuat anak melarikan diri dari kewajibannya. Misalnya terlalu sibuk bekerja sehingga melupakan keadaan anak, sepenuhnya menyerahkan anak pada pihak sekolah tanpa memperhatikan komunikasi tentang perkembangan anak, atau sebaliknya sikap terlalu memanjakan anak. Beberapa hal-hal ini dapat membuat anak tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan malah melarikan diri kepada pergaulan yang bebas, minuman keras, bahkan narkotika. Yang kedua, kekeliruan pendidikan formal. Yang dimaksud di sini adalah beberapa sistem pendidikan yang kurang optimal sehingga membuat peserta didik terpengaruh dengan narkotika dan minuman keras, seperti bergantinya kurikulum belajar di mana banyak pendidik yang sibuk menyiapkan administrasi dan meninggalkan kelas yang harusnya diisi dengan materi-materi seperti budaya juga organisasi, dalam hal ini keseragaman dan sikap toleransi, misalnya di mana setiap siswa diwajibkan untuk memberi salam dan berdoa sebelum memulai dan setelah mengakhiri pelajaran. Pendekatan belajar dan penilaian yang tidak sesuai juga mempengaruhi, yakni penilaian yang hanya menitik beratkan kepada pemahaman kognitif, padahal mungkin ada peserta didik yang lebih aktif di bagian kesenian. Misalnya, anggapan bahwa pintar itu hanya ketika peserta didik dengan baik memahami matematika. Padahal pasti ada peserta didik yang lebih mahir berolahraga. Dan kurang bimbingan konseling dari pihak pendidikan menyebabkan peserta didik mencari kesenangan di dunia luar karena merasa dirinya kurang diperhatikan. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang tua dan tenaga pendidik itu menjadi harapan terbesar bangsa untuk mendidik dan merubah keadaan tersebut. Perlu adanya timbal balik dari orang tua dan juga dari pendidik untuk bagaimana upaya merubah pola asuh dari orang tua. Yang pertama, agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ke dalam mengkonsumsi minuman keras dan obatan terlarang, dan juga narkoba. Karena ketika anak kebutuhannya terpenuhi, kurang niat dalam dirinya untuk pergi dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Namun kecenderungan anak untuk melakukan tindakan
tindakan tersebut adalah karena kurang perhatian dan kasih sayang daripada orang tuanya. Sedangkan bagi para pendidik, upaya yang harusnya dilakukan adalah dengan memperhatikan dengan jeli, dengan saksama bagaimana perkembangan peserta didik, agar peserta didik dapat tidak merasa terpojokkan, tidak merasa sendiri, tidak merasa kecil hati, dan dalam segi penilaian jangan pernah membandingkan salah satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, karena ketika ada perspektif pembandingan maka sikap terpojokkan daripada peserta didik itu akan muncul, sehingga peserta didik akan melarikan diri sebagai bentuk pelariannya itu kepada hal-hal yang menjerumus kepada narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Dan yang berikut juga tekankan peserta didik agar lebih memperhatikan dirinya juga. Pemberian motivasi daripada pendidik kepada peserta didik juga perlu terus dilakukan untuk membangun tujuan, untuk membangun pandangan, untuk membangun gambaran kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, motivasi dan inspirasi perlu diberikan kepada peserta didik agar masalah-masalah yang kemungkinan besar belum sempat diceritakan atau belum sempat diselesaikan oleh dia dapat dengan pelan, dapat dengan halus diatasi dengan semangat yang baru dari motivasi belajar dan inspirasi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Belajar dari kasus di atas, saya mengajak kita semua untuk mari kita sama-sama peduli terhadap pentingnya narkoba dan bahaya narkoba, dan membangun pemahaman untuk menjauhi narkoba dan pengaruh narkoba dan juga minuman keras dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama pedulikan lingkungan kita, pedulikan orang-orang di sekitar kita, peserta didik kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk menjauhi narkoba dan minuman keras lainnya. Mari sama-sama membangun bangsa Indonesia yang bebas narkoba.